negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini masih memberi kita kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka penyebaran budaya positif dari program guru penggerak pada guru-guru di sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah sekitar. Salam dan selawat karena bulan kita panjatkan kehadirat Nabiullah Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran beliau. Mengawali acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu ada dua permohonan dari saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah permohonan maaf. Saya mohon maaf karena telah mengganggu jadwal di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, ucapan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk sosialisasi budaya positif di sekolah, dan insya Allah akan ada sedikit yang akan Bapak Ibu guru bawa ke sekolah nantinya, dan insya Allah pula bisa Bapak dan Ibu guru terapkan di sekolah masing-masing. Nah, baiklah Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, materi hari ini yang akan saya sosialisasikan adalah budaya positif. Yang mana budaya positif ini baiklah Bapak Ibu guru sekalian, dalam tugas calon guru penggerak hari ini saya akan memaparkan tentang pemahaman tentang budaya positif. Kalau Bapak Ibu guru lihat nih, mana Susi? Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya hormati, kali ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada kami. Kemudian di dalam aksi nyata harus kita berbagi dengan guru-guru di sekolah maupun guru-guru di sekitar sekolah. Kalau Bapak Ibu guru perhatikan bagan di atas, ini adalah bagan tentang bagaimana budaya positif itu bisa terbentuk. Jadi mulai dari peraturan kelas, kemudian peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas itu dapat menciptakan lingkungan positif, sehingga dari keyakinan kelas itu dapat membudaya perilaku positif di sekolah yang akan dilakukan oleh siswa kita. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi untuk saat ini bukan lagi berbunyi peraturan kelas, tetapi menjadi keyakinan kelas. Kenapa demikian? Karena keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Bahkan justru yang berdiskusi di situ untuk menemukan keyakinan kelas adalah murid-murid itu sendiri. Guru hanya sisa memantau. Nah, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dalam berbuat untuk menanamkan nilai-nilai karakter di sekolah. Nah, sehingga demikian dapat tercipta budaya positif di sekolah. Selanjutnya ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi bisa dibandingkan dengan peraturan yang ada di kelas
tidak berbunyi lagi seperti anjuran atau paksaan, tetapi kalimatnya lebih kepada kalimat yang enak didengar, enak dibaca, dan itu adalah hasil dari bikinan siswa sendiri. Sebentar saya akan tampilkan keyakinan kelas yang kami uraikan kemarin di kelas 6. Nah, selanjutnya di dalam proses belajar mengajar itu ada namanya hubungan dan konsekuensi. Selama ini kita sebagai guru, kalau kita amati ternyata kita itu lebih banyak pada arah hukuman, bukan konsekuensi. Nah, di dalam proses belajar dan mengajar, ternyata kita ini sebagai guru harus menerapkan konsekuensi, bukan hukuman, karena hukuman itu sifatnya jangka pendek dan tidak akan diingat lagi atau kepada siswa jika yang kita terapkan adalah menghukum. Ini adalah salah satu contoh kasus seorang ibu memberikan es krim untuk anaknya. Kemudian ada dua cara orang tersebut menyelesaikan persoalan. Kalau si A memarahi dan mencubit anak, berarti itu adalah hukuman. Kalau si B meminta si anak membersihkan es krim di lantai itu dengan pakai tisu, itu adalah konsekuensi. Ini adalah contoh-contoh hukuman, contoh-contoh yang dikategorikan ke dalam hukuman atau konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali karena terlambat, itu dikategorikan sebagai hukuman, jadi bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Kemudian murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Karena ini semua tidak ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran yang dilakukan di sekolah, makanya itu dikategorikan sebagai hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini adalah konsekuensi. Jadi semua perbuatan ini adalah hukuman. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran geometri. Ini adalah konsekuensi karena berhubungan dengan pelajaran geometri itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang tergolong pada hukuman dan tergolong pada konsekuensi. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun mati untuk jangka waktu lama. Kalau di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, ini yang kita tidak sadari selama ini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga memahami ini setelah ikut diklat CGP dan matematika ini, Bapak saya mengetahui bahwa kita ini sebagai guru, inilah posisi kontrol kita. Jadi ada 5 ya. Ada sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Dan yang dianjurkan kepada guru adalah ini saja 2, pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer yang dianjurkan kepada guru. Ini penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau teman, semuanya mempunyai banyak dampak negatif. Nah, inilah contoh-contohnya. Menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masuk dalam kategori penghukum. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu sangat kecewa. Kalau sebagai teman, ini seolah-olah meminta bantuan kepada murid. Kemudian kalau di pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, misalnya contoh-contoh ini di bawah, ini adalah contoh-contoh dari kategori menghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman dan pemantau atau manajer. Sebentar juga akan saya tunjukkan contoh guru sebagai manajer itu di
bisa restitusi itu di bagian manajer. Di situ sudah saya lihat contohnya. Selanjutnya ini contoh-contoh perkataan dan contoh-contoh kategori apa yang masuk. Misalnya nih, saya bebas sekali dengan kamu. Ini adalah posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian contohnya, kamu tidak benar melakukannya. Ini juga membuat orang terburu. Selanjutnya, ini ayolah lakukan demi ibu bapak ini sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker hitam? Ini pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi diberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Itulah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini membuat orang terganggu. Selanjutnya masuk pada eksplorasi konsep segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini 9 kriteria restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau anak-anak sudah selesai menyelesaikan masalahnya, dia dapat kembali bergabung dengan teman-temannya tanpa merasa kurang. Nah, dalam segitiga restitusi ini seperti ini caranya. Ada 3 tahapan. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan ini, menanyakan info ini, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, lalu mendengarkan keyakinan. Adapun kalimat-kalimat yang bisa kita nyatakan di dalam menstabilkan identitas ini. Jadi misalnya anak-anak kita bersalah, jangan langsung divonis, tapi kasihlah kata-kata yang membuat mereka dapat menjelaskan masalah atau menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini guru yang mengatakan seperti ini. Ini juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ini kalau kita sudah memvalidasi kebutuhan, ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah itu kita lakukan, kita tanyakan keyakinan keras. Kan tadi sudah kita bentuk keyakinan keras. Nah, tanyakan apakah masih ingat keyakinan keras yang pernah kita buat. Nah, jadi kalau misalnya sudah menyebutkan, nanti di situ siswa sendiri akan mengingat untuk saya ingat keyakinan keras seperti ini. Nah, jadi di situ dia menyadari bahwa dia melanggar salah satu keyakinan kelas yang pernah disepakati bersama. Selanjutnya ini bagaimana kita bisa melihat identitas ini. Langkah-langkahnya ya, ini langkah-langkah untuk guru menstabilkan identitas kita. Kira kata-kata yang boleh kita lakukan di dalam menstabilkan identitas. Contohnya, Bapak saya itu lalu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan kesalahan itu dan seterusnya. Nah, dalam memvalidasi kebutuhan bisa juga ini kata-kata itu kata-kata yang bisa kita lakukan di dalam memvalidasi kebutuhan. Artinya di sini kesalahan yang dia lakukan sebenarnya apa yang dibutuhkan murid tersebut sehingga tidak menyelesaikan atau sehingga dia bermasalah.
Selanjutnya ini kegiatan yang terakhir di dalam segitiga institusi, yaitu mendengarkan. Apa yang dinilai kita percaya di kelas di sekolah kita. Ya. Ini yang kita tanyakan ke siswa. Selanjutnya selesai. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, itulah pemaparan materi singkat yang saya bawakan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh 2 budaya positif yang sudah saya lakukan saat ini di sekolah kami. Semoga Bapak dan Ibu guru sekalian sedikit banyaknya bisa menerapkan juga atau mencontoh bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Jadi contoh aksi nyata yaitu membuat keyakinan kelas. Silahkan disimak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Guru sekalian, yang membuat kata-kata itu siswa sendiri. Mereka membuat satu kata tentang perilaku positif, dan nanti dari kata-kata anak-anak ini mereka sendiri juga yang akan merancang kalimat-kalimat untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi ini saya selalu melibatkan siswa. Jadi usahakan siswa yang banyak terlibat. Kita hanya memantau saja. Kegiatan ini adalah mengelompokkan kalimat-kalimat positif yang telah mereka lakukan, karena tidak menutup kemungkinan ada kalimat-kalimat positif yang mereka bikin yang sama. Jadi saya kelompokkan dulu, baru kita lihat berapa kalimat positif yang mereka hasilkan. Ini saya menyuruh anak-anak untuk berdiskusi membuat kalimat-kalimat ini.
ini adalah hasil diskusi mereka sendiri membuat kalimat. Dari Bapak Ibu Guru sekalian, karena tugas saya ini tidak akan sukses apabila tidak ada bantuan dari Bapak Ibu Guru sekalian. Dan melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru sekalian untuk bergerak mengikuti program Guru Bergerak ini, karena banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh di dalam program calon guru bergerak ini. Contohnya tadi itu tugas-tugas sebelum saya masuk guru bergerak itu sama sekali tidak bisa membuat video-video seperti itu. Tapi di dalam guru bergerak alhamdulillah sudah bisa membuat walaupun masih amatiran. Akan tetapi dengan bantuan dari rekan-rekan sesama calon guru bergerak pasti bisa kita lalui dan pasti bisa kita laksanakan. Seperti yang saya lakukan itu, saya malah lintas kecamatan, karena di kecamatan Baraka itu kan hanya saya untuk tingkat SD, ada tingkat SMP 1, tapi kami beda kelas. Jadi kalau saya butuh, saya lari ke kecamatan lain untuk belajar dengan teman-teman yang sudah mampu. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.